Perkenalkan, nama saya Panca Wijaya dari kelas 12 MIPA SMA Patra Mandiri 2. Perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai materi PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PRRI itu sendiri. PRRI atau Pemerintahan Revolusioner PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia adalah suatu pemberontakan yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. PRRI sendiri dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958. Ini sebenarnya sudah muncul pada saat pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan ini dilandasi karena kekecewaan para politisi dan juga perwira daerah atas kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang berbasis di Jakarta. Satu kebijakan yang dianggap oleh politisi dan juga para perwira daerah mengecewakan mereka adalah karena pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau yang ada di luar lainnya. Selain itu, kebijakan dari pemerintah pusat terlalu dianggap sentralistis dan tidak memperhatikan daerah-daerah lainnya, yaitu karena kedekatan Presiden Soekarno dengan para petinggi dan juga anggota PKI membuat para perwira itu tidak senang karena mereka banyak yang bersifat anti komunisme dan kontra terhadap komunisme. Ini bermula pada saat reuni divisi Banteng di Padang pada tanggal 20 sampai dengan 25 November 1956. Dari pertemuan ini dihasilkan beberapa poin yang diantaranya adalah perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan juga kekayaan daerah. 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein berhasil merebut kekuasaan dari Gubernur Ruslan Mojoharjo dengan alasan bahwa gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dapat menjalankan kekuasaan dan pemerintahannya dalam pembangunan daerah. Dan dari sinilah mulai munculnya beberapa dewan seperti dewan-dewan yang berdiri itu. Yang pertama tuh ada Dewan Banteng yang ada di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua tuh ada Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dan yang ketiga ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. Yang keempat ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Kolonel Venje Sumwa. Ini bahkan berhasil merebut kekuasaannya di wilayahnya masing-masing, dan banyak para politisi dan juga anggota sipil yang ikut bergabung ke dalamnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan juga Muhammad Natsir. Ahmad Hussein pun memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat agar Kabinet Juanda dapat mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tentu tuntutan ini ditolak mentah-mentah oleh pemerintah pusat. Adapun beberapa butir dari ultimatum Ahmad Hussein adalah 1. Dalam waktu 5 kali 24 jam, Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya kepada presiden. Yang kedua, Presiden Soekarno menugaskan Muhammad Hatta dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru. Yang ketiga adalah meminta presiden untuk kembali kedudukannya sebagai presiden konstitusional. Saat itu antara pemerintah pusat dan juga PRRI ini saling menduga-duga, di mana pemerintah pusat menduga bahwa PRRI ini ternyata didukung oleh Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat juga menduga bahwa Insinyur Soekarno alias Indonesia telah didukung dan juga dipengaruhi oleh komunis. Dan pada akhirnya pemerintah pun meluncurkan aksi penumpasan PRRI, di mana pertama-tama itu diluncurkan aksi Operasi Tegas yang dipimpin oleh Kolonel Khaharudin Nasution di daerah Riau. Pertimbangannya adalah untuk menguasai instalasi minyak penting yang ada di daerah tersebut dan mencegah agar tidak adanya campur tangan asing dengan dalih untuk menyelamatkan warga negara dan miliknya. Mengamankan daerah Sumatera Barat dilakukan penumpasan 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Dan pada tanggal 17 April, kota Padang pun dapat dikuasai, dan menyusul pada tanggal 4 Mei, kota Bukit Tinggi pun dikuasai. Di daerah Sumatera Utara dilakukan operasi Sabta Marga
yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Jatikusumo. Sedangkan di daerah Sumatera Selatan dilakukan operasi Sadar yang dipimpin oleh Letkol Kolonel Dr. Ibnu Sutowo. Dan pada saat itu juga anggota dari PRRI ini banyak yang menyerahkan diri. Dan pada akhirnya pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein dan juga anggotanya menyerahkan diri kepada pemerintahan Republik Indonesia. Kesimpulannya adalah PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia adalah suatu pertentangan yang terjadi pada masa lalu, yang lebih tepatnya itu pada masa awal-awal kemerdekaan, yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan sistematika pemerintahan yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi baru dan juga pemerintahan yang baru juga patut mewaspadai munculnya gerakan-gerakan seperti itu di masa sekarang, karena kita perlu mewaspadai dan belajar dari masa lalu untuk menerapkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Tadi materi dari PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang bisa disampaikan dari kelompok 1. Saya di sini mewakili dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.